Baik Mama-Mama, terima kasih masih bertahan ya Mama. Ya Ibu. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan materi kita. Memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya mau tanya dulu, apakah ibu-ibu di sini sudah pernah melahirkan? Sudah Maksudnya Ibu. sudah berpengalaman melahirkan? Sudah Ibu. Ya. Kira-kira selama proses melahirkan itu mengeluarkan biaya kah tidak? Misalnya dari segi uang atau dari segi pokoknya semua yang membiayai selama persalinan. Ibu. Iya Bu. Kalau saya Ibu tidak, karena saya memiliki apa itu namanya Ibu KIS, Kak Ibu. Oh iya. Kartu Indonesia Sehat. Sehat, iya Ibu. Terima kasih. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita simak dulu. Ada film pendek. Saya minta ibu-ibu tolong perhatikan ya. Iya Ibu. Ibu-ibu, tolong perhatikan film pendek tentang pentingnya kita memiliki kartu JKN atau kartu KIS.
Bagaimana mama-mama? Menurut mama-mama ini seberapa pentingnya kita harus mendapatkan JKN ini atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat? Apakah menurut mama-mama penting? Penting, Ibu. Penting sekali, Bu. Kenapa dikatakan penting? Karena bisa membantu kita untuk berobat ke rumah sakit apabila saat itu kita tidak memiliki uang. Oke, terima kasih. Nah, saya mau mengatakan bahwa semua ibu-ibu peserta PKH berhak untuk mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan pemberian Kartu Indonesia Sehat. Nah, di sini saya mau tanya, kira-kira mama-mama ini ada yang belum dapat kartu KIS? Saya sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Ada yang belum? Sudah semua, Ibu. Oh, sudah semua. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana manfaat dari kartu KIS itu sendiri. Jadi, kartu KIS itu sendiri manfaatnya sangatlah penting, dimana bila kita sakit ataupun berobat, kita bisa menggunakan kartu tersebut, entah di rumah sakit, di puskesmas. Kartu tersebut sangat mendukung untuk mengurangi biaya pengobatan kita. Nah, di sini juga semua bayi itu harus memiliki Kartu Indonesia Sehat. Jadi anak dari mama-mama semua yang masih, entah dia masih bayi, nanti otomatis nanti dia dapat kartu KIS. Jadi semua peserta penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan berhak menerima pelayanan kesehatan. Namun untuk mendapatkan semua perlu kita mengikuti prosedurnya melalui pendaftaran seperti yang ada di depan sini, Ibu. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kartu BPJS? Kira-kira dokumen apa yang harus kita siapkan? Misalnya di sini, yang pertama itu kita harus menyiapkan fotokopi kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga. Jadi semua berkas tersebut kita bawa di kantor BPJS. Semua dokumen tersebut tujuannya agar semua identitas kita, identitas anggota rumah tangga akan mendapat pelayanan. Kemudian yang kedua itu membawa surat keterangan tidak mampu dari RT ataupun kelurahan. Nanti maksudnya di sini bahwa di mana di kantor yang akan kita datangi, kita akan mengetahui bahwa oh, keluarga ini dia tidak memiliki penghasilan ataupun kurang penghasilannya. Nah, makanya keluarga tersebut harus meminta surat rekomendasi keterangan tidak mampu dari RT ataupun kelurahan. Kemudian yang ketiga, meminta surat pengantar pembuatan kartu BPJS PBI ke puskesmas. Kemudian dari semua dokumen yang ada, dia tidak membutuhkan rekening bank, karena dari semuanya ini semua dokumen yang ada ini tidak memungut biaya. Semuanya dilakukan secara gratis. Kemudian Bapak Mama, setelah nanti sampai di kantor BPJS, nanti mama-mama membawa semua dokumen yang ada. Dan jangan lupa kalau yang masih bayi, dia harus meminta surat keterangan kelahiran. Iya, Ibu. Di mana waktu ibunya
melahirkan anaknya, misalnya di Pustu, Ya, Ibu. di Polindes, di Puskesmas ataupun di rumah Rumah sakit. sakit. Rumah sakit. Nah, nanti setelah sampai di kantor BPJS, Bapak Mama langsung menunjukkan kartu asli, surat keterangan tanda lahir dari si bayi tersebut. Kemudian nanti mama-mama juga mengisi daftar isian peserta yang telah ditandatangani oleh salah satu orang tua dari bayi yang baru lahir. Maksudnya tadi surat keterangan dari si bayi yang dilahirkan. Nah, itu maksudnya. Iya, Bu. Kemudian mengisi nik dari bayi, NIK dari bayinya, dengan menggunakan kartu keluarga dari orang tua bayi yang baru lahir atau nomor kakak dari ibu kandung dari bayi tersebut yang tercatat pada kartu keluarga. Kemudian kalau keluarga dari peserta PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor kakak dengan nik bayi yang baru lahir selambat-lambatnya itu 3 bulan sejak dia mendapatkan KIS. Jadi misalnya mama-mama ini dia sudah mendaftarkan pada kantor BPJS dan anak tersebut sudah mendapatkan kartu KIS, maka ibu dari bayi tersebut wajib melaporkan ke pendamping bahwa anaknya ini mengalami perubahan data, supaya pendampingnya juga bisa mengisi di aplikasinya bahwa bayi tersebut sudah mengalami perubahan, sudah mendapatkan identitasnya. Kemudian bagaimana persyaratannya jika anak dari mama-mama ini belum menjadi peserta JKN? Kira-kira apa-apa yang dipersiapkan? Mungkin yang pertama itu fotokopi kartu keluarga. Itu yang harus disiapkan. Karena begini Mama, kartu keluarga itu merupakan pegangan penting dalam keluarga. Pegangan yang sangat penting. Tanpa memiliki kartu keluarga, bagaimana orang bisa mengetahui bahwa ini adalah termasuk warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, membuat surat keterangan tidak mampu tadi. Dan yang ketiga, membuat surat kartu JKN atau BPJS dari puskesmas. Nah, jika semua persyaratan tersebut sudah dilengkapi, maka nanti otomatis juga pasti mama-mama akan mendapat itu kartu KIS. Bagaimana mama-mama, sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, sampai di sini dulu untuk materi sekarang. Nah, besok baru kita lanjutkan ya mama-mama ya. Terima kasih. Terima kasih.